Assalamualaikum semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya, biar selalu nonton video di channel ini. Oke, ayo kita mulai spoiler Donghua The Land of Miracles Peerless Pearl Season 2 episode 13. Ada juga benang emas di punggung ikan besar ini, yang sangat menarik perhatian ketika itu ada di bawah sinar matahari. Prajurit wanita dengan tanduk emas meluncur di udara dan melemparkan tombak di tangannya, segera melemparkan ikan besar itu ke tanah. Pada saat ini, air danau yang semula tenang tampak mendidih, dan dalam sekejap, air danau berubah menjadi merah sepenuhnya. Ikan merah besar mulai muncul dari air danau, dan jumlahnya sangat menakjubkan. Baru kemudian Fahua tersadar. Tidak heran ada begitu banyak benang di mengupas kepompong, apakah karena jumlah ikannya yang banyak? Kemungkinan prajurit Capricorn datang ke sini untuk memburu monster ikan api. Monster ikan api yang dibawa ke darat oleh prajurit wanita bertanduk emas tampaknya sangat tidak biasa. Mereka melihat ikan api dengan punggung merah, tetapi tidak ada benang emas yang terus-menerus naik ke udara. Tetapi, api keluar dari mulut mereka, dimuntahkan dan menyerang para prajurit Capricorn itu. Prajurit Capricorn bekerja sama secara diam-diam dan seragam. Pertama-tama, mereka mundur bersamaan, kemudian melemparkan tombak di tangan mereka. Pada saat ini, Fahua dan Lan Ge menemukan bahwa para prajurit Capricorn ini memiliki rantai tipis yang melilit lengan kanan mereka. Pada saat ini, rantai itu juga terhubung ke ekor tombak, lalu itu dilempar langsung, dan ternyata itu mirip dengan fungsi senjata tombak. Tiba-tiba, tubuh selusin ikan besar merah terdekat ditusuk dan ditarik kembali. Tanduk perak di atas kepala lusinan prajurit bertanduk perak di depan berkedip, dan cahaya perak berpotongan di udara, berubah menjadi tirai tipis dan menghalangi api. Ikan merah yang ditarik ke darat segera ditangani oleh prajurit Capricorn lainnya. Pertama, itu dibunuh, kemudian disimpan dalam perangkat penyimpanan ruang yang tidak diketahui. Jelas, ini bukan pertama kalinya Capricorn melakukan ini, sebab gerakannya semulus air yang mengalir. Setelah beberapa kali lemparan, lusinan ikan merah besar ditarik ke atas dan dengan cepat diselesaikan. Hanya ikan merah bermotif emas yang tidak dibunuh pada awalnya, dan diinjak oleh prajurit wanita bertanduk emas. Meskipun tubuh itu terus-menerus berputar, itu tidak bisa lepas. Ikan ini jelas digunakan sebagai umpan untuk menarik lebih banyak ikan merah. Prajurit wanita tanduk emas mengangkat tombak di tangannya dan berteriak ke arah langit. Semua prajurit Capricorn berteriak keras, dan untuk beberapa saat, momentum itu menggetarkan langit. Lange menggoda Fahua jika ikan merah itu akan enak jika dibakar. Lalu mengejek Fahua yang tidak akan mengerti makanan nikmat seperti itu karena Fahua hanya makan biskuit kering. Fahua menimpali bahwa dia sudah tidak memiliki halangan tabu karena ikon dewanya sudah menembus ke tingkat 8. Lange kaget sekaligus kesal kenapa dia tidak bilang. Selama ini dia rela ikut makan biskuit kering karena takut mempengaruhi kultivasi Fahua. Fahua menjawab tidak ada masalah jika Lange terbiasa memakannya. Mereka mulai saling bertengkar mulut. Tepat ketika keduanya bertengkar seperti biasa, ratusan ikan merah besar telah dibawa ke darat oleh Capricorn. Mereka harus mengatakan bahwa kebijaksanaan monster ini memang rendah karena mereka jelas kalah jumlah dan mereka masih menyerang dari pinggir danau. Tiba-tiba, di tengah danau, sebuah mata air besar menyembur keluar, dan seekor ikan merah besar melompat dari air. Ketika itu muncul, ikan itu segera menarik perhatian semua orang. Ikan merah besar ini panjangnya lebih dari 10 meter, dan seluruh punggungnya hampir keemasan. Dengan satu ludahan mulut, bola api besar dikeluarkan. Diameternya 2 meter, dan itu semakin meningkat saat membentuk tornado. Banyak ikan merah lainnya yang menghadap dan memuntahkan api ke arah bola api itu, menyebabkan bola api melebar hingga diameter 10 meter dalam sekejap. Dengan momentum luar biasa yang tak tertandingi, bola api itu terbang menuju para Capricorn. Mata prajurit wanita bertanduk emas itu berbinar. Kakinya terdesak keras, dan dia melompat ketika dia menginjak ikan besar yang dia tangkap sebelumnya.
Armor di tubuhnya memancarkan lapisan kemilau abu-abu, dan sepasang tanduk emas di kepalanya bersinar terang. Tombak di tangannya terlempar keluar seperti kilat, dan melesat di udara seperti cahaya keemasan. Bola api itu diledakkan oleh tombak di udara. Tiba-tiba, gelombang api besar berguling, mengubah air danau menjadi merah keseluruhan, dan sebagian besar uap air berubah menjadi kabut air karena kontak dengan suhu tinggi. Terdengar jeritan yang sangat tajam datang dari arah ikan besar, dan prajurit wanita tanduk emas terlihat mengerutkan kening. Pada saat berikutnya, mata ikan besar yang menonjol itu tiba-tiba menjadi dingin. Dan ikan merah yang sebelumnya menyerang seperti ngengat kenyala api, semuanya terendam air pada saat ini. Lan Ge dan Fa Hua sedikit bingung. Dari apa yang mereka lihat, ikan besar pertama yang dibawa oleh prajurit wanita tanduk emas seharusnya adalah keturunan dari ikan ini, yang seharusnya sangat penting bagi kelompok ikan merah. Jadi, ikan-ikan merah ini akan melakukan apa saja untuk melancarkan serangan. Namun, dengan hilangnya ratusan klan ikan merah, apakah mereka benar-benar mati begitu saja? Pada saat ini, Fa Hua tiba-tiba terkejut. Dia terkejut saat menemukan bahwa pada halaman kode di tangannya, benang emas tiba-tiba menjadi lebih tebal. Terlebih lagi, benang emas padat ini juga mulai muncul dengan semburat merah. Setelah banyak percobaan, dia telah lama memahami bahwa warna merah pada halaman mengupas kepompong merupakan pertanda bahaya. Semakin gelap warna merah dan semakin tebal benangnya, semakin berbahaya. Pada saat ini, meskipun warna merah dari benang emas ini jauh dari saat kemunculan Ratu Hongbao, jumlahnya terlalu banyak. Tidak lama setelah itu, kesemua benang dari mengupas kepompong ini berubah merah, tidak ada kemilau emas sedikitpun. Buku kode berkomunikasi dengan tuannya, dan penilaian bahaya sepenuhnya didasarkan pada kekuatan tuannya. Tidak diragukan lagi, situasi yang akan segera terjadi kemungkinan akan mengancam keselamatan Fa Hua, sehingga muncul warna merah. Fa Hua berkata pada Lan Ge untuk segera mundur. Lange segera mengangguk. Teriakan seperti raungan tiba-tiba terdengar dari segala arah. Dengan munculnya raungan rendah ini, prajurit wanita tanduk emas yang masih berada di tepi danau tiba-tiba berubah warna kulitnya. Dia berbalik dengan cepat dan melihat ke arah dinding gunung tempat dia datang sebelumnya. Fa Hua dan Lan Ge secara naluriah juga menemukan sesuatu yang salah. Di dinding gunung, satu demi satu sosok kuning gelap muncul. Sosok-sosok kuning tua ini jumlahnya memadat, dan masing-masing tidak terlalu besar dengan panjang sekitar 2 meter, tetapi kecepatannya sangat cepat. Mereka ramping, tetapi badan mereka tampak sangat kokoh. Yang paling penting adalah bahwa keempat cakar itu memiliki panjang setengah kaki, yang membuat mereka mudah untuk berjalan di tanah bahkan jika mereka berada di dinding gunung yang curam. Ini adalah macan tutul gunung, monster yang sangat pandai bertarung di pegunungan. Mereka seperti macan tutul, tetapi mereka tidak secepat macan tutul pada umumnya. Akan tetapi, jika itu di pegunungan, mereka adalah pemburu tercepat. Beberapa pengetahuan tentang monster dengan cepat muncul di benak Fa Hua. Macan tutul gunung, bukannya langka di antara monster, dan bahkan bisa dikatakan sangat umum. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak macan tutul gunung. Menurut pengetahuan yang dipelajari di domain hukum, meskipun macan tutul gunung adalah monster yang berkelompok, secara umum, sekelompok 7 atau 8 sudah dianggap sebagai jumlah yang besar. Mereka adalah pemangsa yang kuat di pegunungan dan hutan, dan tidak ada medan yang dapat menghentikan pergerakan mereka, jadi mereka tidak membutuhkan jumlah yang sangat besar untuk satu kelompok. Namun pada saat ini, jumlah total macan tutul gunung yang turun dengan cepat dari dinding gunung ke segala arah tidak kurang dari 3.000. Kapan macan tutul gunung mengumpulkan begitu banyak pasukan? Mungkinkah macan tutul gunung dari seluruh pegunungan Tian Shan berkumpul di sini? Lange menduga bahwa monster macan tutul ini adalah penyelamat yang diundang oleh ikan merah. Fa Hua sedikit mengernyit. Macan tutul gunung ini muncul setelah jeritan ikan merah besar.
Tidak masalah, siapa yang akan percaya? Tampaknya ikan besar merah sepanjang 10 meter itu memiliki kebijaksanaan. Orang-orang Capricorn yang datang untuk membunuhnya pasti tidak datang untuk membunuhnya sekali atau dua kali. Mereka tidak tahu bagaimana ikan besar merah menghubungi klan macan tutul gunung, tetapi yang jelas para pemburu gunung itu jelas sudah mengintai tidak jauh, hanya menunggu momen yang tepat. Orang-orang Capricorn tinggi-tinggi, dan jumlah 500 sudah cukup untuk dimakan 3.000 macan tutul gunung. Ini adalah pertempuran berburu dan memburu antara Yao Guai dan Yao Shu. Tetapi, masalahnya adalah Fahua dan Lan Ge bersembunyi di balik batu besar saat ini. Orang-orang Capricorn tidak dapat melihat mereka, tetapi macan tutul gunung yang turun dari segala arah dapat melihat mereka. Dan mereka tidak akan pernah berharap bahwa macan tutul gunung, yang sangat pandai menyerang, akan melepaskan mereka dengan mudah. Lange cemberut karena kemungkinan mereka terkena dampaknya. Tapi dia tidak terburu-buru sama sekali. Bagi mereka, cara termudah sekarang adalah berteleportasi ke ruang Wushuangzu, kemudian menonton pertunjukan yang bagus di gunung antara Capricorn, macan tutul gunung, dan ikan merah besar. Tentu itu tidak akan pernah mencapai 12 jam, kan? Oleh karena itu, selama ada Wushuangzu, selama mereka tidak dengan sengaja mencari kematian atau menghadapi keberadaan seperti Ratu Hongbao, tidak mudah untuk mati. Namun Fahua menyuruh untuk tidak terburu-buru pergi. Lange berkata mengira bahwa Fahua tertarik dengan prajurit Capricorn tersebut. Lange mengingatkan bahwa mereka adalah orang luar serta semua monster dan Capricorn musuh mereka. Fahua menggelengkan kepala. Dia berkata bahwa di antara para monster, Capricorn disebut sebagai penegak hukum. Mereka melambangkan keadilan di dalam monster. Mereka semua bertanggung jawab atas persidangan. Pekerjaan semacam itu dilakukan oleh Capricorn karena mereka dikenal karena kejujuran mereka. Mereka tidak pernah memperbudak ras lain. Jika bukan karena fakta bahwa jumlah anggota klan lain tidak terlalu besar, penguasa monster mungkin sekarang adalah Capricorn. Mereka juga termasuk di antara klan monster yang relatif ramah kepada manusia. Mereka juga dikenal sebagai klan terbesar ke-9 di Kekaisaran Tianyu, kedua setelah 8 klan monster utama yang terkenal. Lan Ge bertanya dengan curiga, apakah Fahua ingin berteman dengan Capricorn? Dia semakin menyesal sekarang karena dia tidak mempelajari hal semacam ini dengan baik ketika dia di sekolah. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa kecerdasannya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Fahua, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menunjukkan IQ-nya yang lebih rendah pada pihak lain. Pengetahuan adalah kekuatan, dan kalimat ini juga sangat efektif untuk mengomeli orang. Fahua berkata untuk mencobanya. Bagaimanapun di masa depan mereka juga akan bertarung jika bertemu musuh. Ini juga bisa dijadikan latihan untuk bertarung dengan monster. Dengan begitu mereka akan memiliki pengalaman bertarung yang banyak. Lange akhirnya menyetujui usulan Fahua. Capricorn juga refleks merespons saat itu. Mereka jelas tidak mengharapkan begitu banyak musuh muncul sekaligus. Itu adalah pertama kalinya mereka menanggapi dengan keterkejutan dan kekhawatiran. Prajurit wanita tanduk emas mengangkat tombaknya dan langsung menusuk kepala ikan besar awal, membunuhnya, dan segera seseorang memasukkannya ke dalam wadah penyimpanan. Orang-orang Capricorn yang awalnya tersebar dengan cepat berkumpul bersama untuk membentuk formasi melingkar. Formasi lingkaran mereka sangat menarik. Lingkaran terluar adalah prajurit bertanduk perak diikuti oleh prajurit biasa, sehingga itu membentuk lingkaran terluar. Sementara prajurit biasa lainnya ada di dalam, prajurit wanita tanduk emas bangkit dan berdiri di bahu seorang prajurit Capricorn biasa yang tinggi di lingkaran dalam, memegang tombak dan melihat macan tutul gunung yang bergegas ke arah mereka. Segera setelah membentuk formasi, seluruh lingkaran bergerak keluar dan meninggalkan danau, yang jelas untuk menghindari dikepung oleh ikan merah. Kecepatan macan tutul gunung sangat cepat, dan lusinan macan tutul gunung pertama dengan cepat mendekat. Macan tutul gunung ini, yang panjangnya lebih dari 2 meter, tidak terlihat sangat besar,
Tetapi ketika mereka mendekat, mereka dapat melihat bahwa cakar anggota badan mereka memancarkan cahaya logam yang dingin. Kemanapun ia pergi, goresan akan tertinggal di tanah, menunjukkan ketajamannya. Macan tutul gunung di baris depan itu benar-benar berhenti sekitar 100 meter dari formasi lingkaran Capricorn, dan tidak menyerang dengan gegabah, yang menunjukkan bahwa mereka masih memiliki sedikit kebijaksanaan. Pada saat ini, Fa Hua dan Lan Ge tidak lebih baik. Macan tutul gunung yang bergegas turun dari sisi mereka segera menemukan keberadaan keduanya, dan secara alami meluncurkan serangan pada mereka untuk pertama kalinya. Macan tutul gunung berkepala 3 langsung menuju Fa Hua dan Lan Ge, bergegas mendekat. Pada saat ini, keduanya secara naluriah tidak peduli menyembunyikan tubuh mereka lagi. Fa Hua maju selangkah, dan perisai kebijaksanaan muncul. Dia bertekad untuk mencoba melawan serangan macan tutul gunung ini, dan dia menghantam macan tutul gunung dengan perisai. Dalam serangkaian suara tabrakan intensif, macan tutul gunung dihempaskan oleh Fa Hua dengan perisai kebijaksanaan, tetapi yang dapat dilihat adalah bahwa sebenarnya ada tanda cahaya yang tersisa di perisai kebijaksanaan. Ketajaman cakar itu terlihat jelas. Di belakang Fa Hua, bilah angin bermekaran satu demi satu, menutupi macan tutul gunung berkepala 3. Namun, pemandangan yang mengejutkan keduanya muncul. Dengan kecepatan bilah angin Lan Ge, itu hilang pada saat ini. Macan tutul gunung berkepala 3 sangat sensitif. Ketika merasakan bilah angin, ia segera melompat, tidak hanya mundur dengan cepat, tetapi juga membuat pengelakan mental di udara. Hanya satu kepala macan tutul gunung yang tergores oleh bilah angin, 2 lainnya benar-benar tanpa cedera. Lange terkejut bahwa kecepatan monster tutul gunung sangat cepat. Monster Capricorn dalam masalah. Masalahnya bukan hanya pada jumlah macan tutul gunung, tetapi yang lebih penting, bahkan jika Capricorn ingin menerobos, dengan kecepatan macan tutul gunung ini mereka akan selalu mengejar dan membunuh mereka, jelas tidak mudah untuk lari. Dilihat dari hantaman sederhana mereka dengan macan tutul gunung barusan. Ditambah dengan penilaian mereka pada kekuatan prajurit Capricorn, satu prajurit Capricorn biasa mirip dengan kekuatan individu macan tutul gunung ini, tetapi mereka tidak sefleksibel macan tutul gunung. Satu-satunya hal yang bisa mereka andalkan adalah formasi pertempuran. Setelah formasi pertempuran rusak, Capricorn ini mungkin akan sulit untuk melarikan diri. Begitu mereka muncul di sini, mereka secara alami ditemukan oleh para prajurit suku Capricorn. Tatapan prajurit wanita bertanduk emas itu langsung terkunci pada mereka berdua. Capricorn juga makhluk humanoid. Sementara terkejut, prajurit wanita tanduk emas sedikit mengernyit, seolah memikirkan sesuatu. Fa Hua memegang perisai kebijaksanaan dan melindungi Lan Ge di belakangnya, dan keduanya dengan cepat mendekati arah formasi pertempuran Capricorn. Terdengar sebuah teriakan keras meletus dari formasi pertempuran klan Capricorn, dan tombak itu diangkat secara horizontal, menunjuk ke lingkaran luar. Prajurit yang kuat ini semua memandang Fa Hua dan Lan Ge dengan tatapan yang buruk. Prajurit wanita tanduk emas berteriak keras menyuruh Falan jangan mendekat. Kalau tidak dia akan membunuh mereka tanpa ampun. Fa Hua tidak terkejut sama sekali bahwa dia bisa mengucapkan kata-kata. Bahasa manusia sendiri juga merupakan bahasa pengantar dari domain monster. Lagi pula, selama zaman es semua manusia hidup di benua peri. Sulit untuk mengatakan apakah bahasa ini diciptakan oleh manusia atau oleh monster. Menurut legenda manusia, manusialah yang menciptakan bahasa, yang kemudian dikenali oleh Yao Guai dan Yao Shu, dan segera diubah menjadi bahasa umum oleh benua peri. Yao Guai dan Yao Shu mengatakan bahwa bahasa itu diciptakan oleh mereka dan diberikan kepada mereka untuk digunakan manusia. Lange segera berkata untuk tidak salah paham karena mereka berada di pihak yang sama. Pada saat ini, lebih banyak macan tutul gunung telah mengepung mereka. Kecepatan mereka ini terlalu cepat, mereka turun dari segala arah, mereka seperti air pasang. Setiap lompatan berjarak 20 hingga 30 meter. Setelah beberapa saat,
Sekitar mereka seperti dikelilingi oleh air. Alasan mengapa Capricorn tidak menerobos sejak awal adalah secara alami karena mereka tahu kecepatan macan tutul gunung, dan menerobos pengepungan tidak hanya akan menyia-nyiakan kekuatan fisik mereka, tetapi juga mungkin membuat formasi tersebar. Pertempuran hari ini tidak dapat dihindari, dan mereka tidak bisa mundur, kecuali jika mereka membunuh klan macan tutul gunung. Seekor macan tutul gunung dengan panjang lebih dari 4 meter mengeluarkan raungan rendah, dan diikuti ribuan macan tutul gunung yang juga mengaum pada saat yang bersamaan. Aura yang kuat datang dengan kekuatan yang menindas dan penuh kewaspadaan. Fa Hua dan Lan Ge sekarang berada 100 meter dari formasi pertempuran Capricorn. Keduanya saling membelakangi, siap menghadapi serangan klan macan tutul gunung. Lange menganggap Capricorn tidak terlalu menghargai tindakan mereka. Fa Hua menjawab bahwa sikap mereka itu normal. Sebelum mereka melihat aksi mereka yang baru saja dibodohi dan dikepung, secara alami tidak akan mengenali mereka berdua. Lalu menyuruh Lange untuk bertarung dulu. Saat dia berbicara, Fa Hua membuka buku kode di tangannya. Halaman keempat, kepemilikan roh suci. Berikutnya adalah halaman keenam, avatar. Lan Ge melihat tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih tinggi. Lalu dia mengguncang tubuhnya, 3 cloning ditambah tubuh utama, total 4 sosok mengelilingi Lan Ge di tengah. Armor melekat pada tubuh, perisai kebijaksanaan di tangan kiri, pedang kebijaksanaan di tangan kanan, keseluruhan membentuk pertahanan paling ketat. Macan tutul gunung bergerak, ratusan macan tutul gunung bergegas menuju Capricorn, Fa Hua, dan Lan Ge pada saat yang bersamaan. Mata mereka megah dan berkedip, dan kecepatan mereka sangat cepat. Beberapa macan tutul gunung bahkan menggunakan punggung teman mereka untuk melompat ke tempat yang lebih tinggi dan kemudian meluncur ke bawah. Para prajurit Capricorn berteriak keras, dan para prajurit di lingkaran terluar menodongkan tombak, dan seluruh lingkaran dengan cepat berputar dan bergerak. Di bawah cahaya berdarah, beberapa macan tutul gunung ditikam dan jatuh. Selama mereka jatuh ke dalam formasi pertempuran, mereka akan ditikam sampai mati oleh banyak tombak dengan cepat. Tetapi dengan cara yang sama, ada juga cakar macan tutul gunung yang mengenai para prajurit Capricorn ini. Harus dikatakan bahwa armor cahaya abu-abu yang tidak mencolok dari suku Capricorn memiliki kekuatan pertahanan yang cukup baik. Dihantam oleh cakar macan tutul gunung yang seperti pisau tajam, itu hanya meninggalkan jejak percikan dan jejak cakar, tidak akan menghancurkannya secara langsung. Bagaimanapun, armor ringan tetaplah armor ringan, dan itu tidak dapat sepenuhnya menutupi seluruh tubuh, dan di mana ada kulit terbuka, itu masih akan terluka. Armor ada 2, yaitu armor berat heavy armor dan armor ringan light armor. Armor berat bisa menutupi seluruh tubuh kecuali mata, tetapi armor ringan hanya menutupi bagian-bagian tertentu saja. Hal yang paling menakutkan tentang serangan macan tutul gunung adalah mereka muncul sebagai serangan yang muncul dari segala arah. Banyak macan tutul gunung bisa melompat ke ketinggian lebih dari 20 meter dan menerkam ke dalam. Hal ini membuat prajurit Capricorn di lingkaran dalam dan prajurit Capricorn di lingkaran luar tidak mungkin membentuk lebih banyak kerjasama. Fa Hua dan Lan Ge juga dikepung oleh lebih dari selusin macan tutul gunung pada saat yang bersamaan. Lange berkata untuk memberikannya sedikit waktu untuk mempersiapkan serangan kuat. Ada terlalu banyak macan tutul gunung, dan Fa Hua tidak menyerang. Keempat sosok itu dijaga ketat oleh perisai kebijaksanaan. Macan tutul gunung bergegas dan dihancurkan olehnya. Dengan perisai kebijaksanaan dan armor roh suci, mereka secara alami tidak terluka. Setelah beberapa kali pertarungan, mereka memiliki penilaian kasar. Macan tutul gunung yang paling umum memiliki kekuatan manusia setara pemilik sumber kekuatan tingkat keempat. Kecepatan dan kekuatan mereka cukup bagus, terutama dalam kecepatan dan sensitivitas serta kekuatan serangan. Jika itu adalah serangan diam-diam yang disengaja, selama itu bukan manusia kuat yang pandai bertahan, tingkat keempat mungkin tidak dapat menghentikannya. Kecerdasan mereka juga lebih baik dari yang dibayangkan. Selama pertempuran,
mereka bekerja sama satu sama lain untuk maju dan mundur. Jelas, ini bukan pertama kalinya mereka untuk bekerja sama. Ini tidak akan menyebabkan terlalu banyak korban dalam lingkup kecil untuk mempengaruhi fleksibilitas, tetapi itu tidak akan memberi Fahua waktu untuk bernapas. Lebih dari 10 detik telah berlalu, dan Lange di dalamnya belum bergerak. Fahua curiga apakah Lange balas dendam kepadanya karena serangannya belum juga selesai dibuat. Lange tertawa dan bertanya apakah Fahua merasa ketakutan. Dengan kesal Fahua menjawab, jika dia akan menurunkan pertahanannya. Lagi pula dia tidak terlalu takut sakit. Lange sangat marah. Kenapa Fahua tidak mau membiarkan dia menang sekali? Dan amarahnya tercurah pada serangan berikutnya. Sosok merah dan biru naik perlahan dari pusat 4 bunga teratai, dan di bawah naungan cahaya biru dan merah, dia tidak bisa lagi melihat tubuh Lange. Saat berikutnya, hanya ada petir yang menusuk, sehingga Fahua merasa lumpuh di sekujur tubuhnya. Seluruh langit turut bersinar sedikit. Dengan tubuh Lange sebagai pusatnya, cahaya listrik biru meledak, dan ada ratusan dari mereka yang muncul dalam sekejap, di mana setiap cahaya listrik biru samar-samar ditutupi dengan lingkaran merah. Boom, 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 boom. Panah-panah guntur terbang, beberapa dihindari oleh macan tutul gunung, dan beberapa mengenai macan tutul gunung. Akan tetapi tidak peduli apa yang terjadi, pada saat berikutnya, mereka akan meledak dengan cepat, meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Boom, seekor macan tutul gunung disambar petir, dan dia hanya sempat menamparkan dengan cakar depannya. Tetapi pada saat berikutnya, petir meledak, guntur melumpuhkannya, dan nyala api yang terkandung di dalam petir itu melahapnya dalam sekejap. Para macan tutul gunung menjerit, lalu tubuhnya jatuh ke tanah dan dalam sekejap berubah menjadi tumpukan arang hitam. Guntur dan api, perpaduan dua elemen paling eksplosif. Alasan persiapannya lama karena kedua elemen ini terlalu kuat dan kejam. Dengan kontrol Lange, ia perlu memiliki waktu yang cukup untuk bersiap. Ratusan api yang menggelegar terbang ke segala arah, dan selusin macan tutul gunung terdekat ditelan dalam raungan. Tapi ada terlalu banyak macan tutul gunung di sini, bagaimana mereka bisa menghindarinya? Dalam raungan, 30 atau 40 macan tutul gunung tertelan dalam ledakan itu, dan salah satu dari mereka dibersihkan dalam jarak 50 meter. Raungan sejumlah besar elemen guntur dan api juga menyebabkan kepanikan di kelompok macan tutul gunung untuk sesaat. Lange juga mendapat lebih banyak perhatian. Tekanan Fahua mereda, dan nyala api masih menyala di tanah. Secara alami, ruang terbuka terbentuk di sampingnya dan Lange, dan keempat cloning bergabung menjadi satu. Fahua membuat langkah aneh saat ini. Dia membalik tangan kirinya, dan buku kode di tangannya tiba-tiba berbalik, membalikkan sisi yang lain. Sisi ini menampilkan 3 karakter, dan kata, Hakim, bersinar dengan cahaya, tetapi cahaya ini bukan emas, melainkan cahaya perak. Bahkan Lange belum pernah melihat sisi lain dari buku kode ini. Kemudian dia melihat bahwa Fahua membuka halaman pertama dari sisi ini. Itu persis sama, dan itu juga merupakan ikon dewa. 9 lingkaran cahaya yang sama mengelilingi ikon dewa, menunjukkan tingkat ke-9 dari ikon dewa. Tetapi pada saat berikutnya, ketika Fahua mengaktifkan kekuatan ikon dewa, Lange juga terkejut. Lapisan lingkaran cahaya putih melayang keluar dari ikon dewa, seolah-olah berubah menjadi awan di udara. Di udara, cahaya keemasan redup berkedip, dan terbang langsung ke klan Capricorn. Lange bingung dan bertanya-tanya apakah itu. Fahua menyuruhnya untuk melihat. Prajurit wanita dengan tanduk emas juga memperhatikan awan cahaya ini, dan dengan siulan keras, dia tiba-tiba melompat dari tengah banyak prajurit, mengayunkan tombak di tangannya, dan bilah cahaya besar langsung menuju awan cahaya dan ditebas. Awan cahaya terpisah sebagai respon tebasan, tetapi tidak menghilang. Sepertinya itu bukan tubuh energi, tetapi saat berikutnya, awan cahaya berubah menjadi lingkaran cahaya redup dan jatuh dari langit, menutupi ke-500 prajurit Capricorn.
Prajurit wanita tanduk emas terkejut, tetapi pada saat berikutnya, dia tiba-tiba merasa hangat di sekujur tubuhnya, dan kekuatan aneh tetap ada di sekitarnya. Tidak hanya semua kelelahan sebelumnya hilang, tetapi dia langsung kembali ke kondisi puncaknya. Dia hanya merasa bahwa gumpalan energi baru saja melewati pori-pori dan menyatu ke semua anggota badan dan tulangnya. Itu memberi perasaan terikat tak terlukiskan dan transparan. Bahkan permukaan kulitnya menunjukkan warna emas samar. Tidak hanya prajurit wanita tanduk emas, tetapi 500 prajurit Capricorn yang diselimuti lingkaran cahaya ini semuanya memiliki cahaya keemasan yang tertinggal di tubuh mereka, dan aura mereka meningkat seketika, seolah-olah pada saat itu mereka semua disuntik dengan kekuatan spiritual. Entah itu kekuatan serangan, pertahanan, dan kekuatan keseluruhan secara instan ditingkatkan sebanyak 20%. Pada saat ini, buku kode Fahua telah kembali ke halaman kedua, dan garis-garis cahaya keemasan menyembur keluar, berubah menjadi garis emas yang membentang 100 meter dan jatuh pada para prajurit Capricorn itu. Segera, ada lapisan cahaya di sekitar tubuh setiap prajurit. Kekuatan pertahanan cahaya ringan ini tidak begitu kuat, tetapi yang ketiga cukup untuk membantu mereka menahan cakar tajam macan tutul gunung untuk menyerang sekali. Dengan menahan serangan, itu berarti mereka dapat membunuh lebih banyak macan tutul gunung dalam pertempuran terlepas dari keadaan mereka. Hanya dua perubahan ini yang membuat formasi pertempuran Capricorn langsung berubah dari ditekan menjadi kembali stabil seperti Gunung Tai. Lan Ge tercengang melihat semua yang dilakukan Fahua. Ternyata buku kode Fahua mempunyai dua sisi. Dia kesal kenapa Fahua tidak memberitahunya. Fahua berkata bahwa peran paling penting dari buku kode domain hukumnya adalah dalam pertempuran tim. Makanya juara kompetisi tim dari kompetisi besar 3 domain selalu dari domain hukum. Semburan kepedihan dan kemarahan mengalir keluar dari hati Lan Ge. Lalu, dia berpikir dalam hati, jika dia diberi kesempatan lagi, dia pasti akan belajar keras dan meningkat setiap hari. Ya, buku kode domain hukum selalu memiliki dua sisi, tetapi hanya mereka yang menjadi penegak hukum ketika dibangkitkan yang dapat memiliki kemampuan yang berlawanan ini. Buku kode sisi lain hanya memiliki 3 halaman di bagian depan. Positifnya adalah dengan bertambahnya individu, akan menambah kelompok juga, yang merupakan hal terpenting ketika leluhur domain hukum mendirikan sebuah negara. Kekuatan petir api Lan Ge ditambah 2 peningkatan Fahua mengubah keunggulan mutlak kelompok macan tutul gunung. Hanya dalam waktu singkat, kelompok macan tutul berkekuatan 3000 telah kehilangan lebih dari 200. Macan tutul gunung ini jelas memiliki sejumlah kecerdasan. Setelah pemimpin Raja Macan Tutul Gunung berteriak keras, mereka perlahan mundur dan mengakhiri serangan putaran pertama. Jelas, mereka juga harus menilai bagaimana situasi di depan mereka, dan para prajurit Capricorn ini lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Lan Ge berkata dengan agak enggan bahwa serangannya juga bagus. Sebenarnya Lan Ge iri sama Fahua guys. Saat dia berbicara, tubuhnya dengan cepat menjadi biru air dan transparan, mengubah dirinya menjadi tubuh elemen air. Dia melambaikan tangannya ke arah danau, dan elemen air yang kaya dengan cepat mengembun ke arahnya. Dalam sekejap mata, riak biru muncul di sekitar Lan Ge. Elemen air ini secara bertahap di bawah kendalinya. Dengan beberapa perubahan, warna biru muda secara bertahap menjadi lebih gelap. Cahaya biru berubah dan angin sepoi-sepoi bertiup, mengirimkan aliran elemen air ini ke langit di atas prajurit Capricorn. Saat berikutnya, air jatuh dari langit seperti gerimis, dan hujan turun. Hujan ringan ini tidak jatuh pada semua prajurit Capricorn, tetapi jatuh pada prajurit yang terluka itu. Air itu segera mencuci luka mereka, dan luka mulai perlahan berhenti berdarah dan sembuh di bawah kelembapan elemen air. Ini adalah air penyembuh. Dibandingkan dengan kemampuan penyembuhan dari elemen cahaya, efek penyembuhan dari elemen air lebih buruk, tetapi masih merupakan penyembuhan. Dalam sistem perawatan, elemen air selalu berdampingan dengan perawatan elemen cahaya.
Perubahan sebelum dan sesudah menyebabkan beberapa perubahan di mata para prajurit Capricorn ketika melihat dua manusia aneh ini. Mereka masih bisa membedakan apakah itu baik atau buruk. Tidak diragukan lagi, Fa Hua dan Lan Ge membantu mereka. Fa Hua berteriak kepada prajurit wanita berbaju emas untuk memperbolehkan mereka masuk ke dalam formasi pertempuran dan saling membantu untuk mengalahkan macan tutul gunung. Prajurit wanita bertanduk emas memandangnya. Fa Hua dengan tenang saling berhadapan. Prajurit wanita bertanduk emas itu sangat tegas, dan dia berteriak untuk memerintahkan prajurit lainnya. Formasi melingkar bergerak menuju Fa Hua dan Lan Ge. Formasi itu tiba-tiba memberi celah, membentuk barisan seperti saluran. Namun, prajurit Capricorn di kedua sisi barisan mengangkat tombak mereka untuk membentuk barisan tombak dengan bilah tajam. Untuk memasukinya, mereka harus melewati barisan ini yang mana mereka bisa ditikam kapan saja. Fa Hua berjalan tanpa ragu-ragu, Lan Ge mengikuti di belakangnya, tetapi bergumam beginilah cara mereka menjamu tamu. Padahal mereka berdua baru saja membantu mereka. Fa Hua meliriknya dan berkata, keberanian adalah keanggunan di bawah tekanan. Lan Ge meliriknya dengan heran lalu berkata bahwa dia tidak menyangka Fa Hua adalah seorang sastrawan muda. Keduanya berbicara dan berjalan dengan tenang. Dalam barisan tombak, para prajurit Capricorn yang jauh lebih tinggi dari mereka di kedua sisi menutup mata, dan barisan tombak di atas kepala mereka diabaikan, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Saat mereka masuk, formasi pertempuran di belakang mereka secara alami tertutup untuk menyelimuti mereka. Pada saat ini, ada raungan lain di luar, dan ronde kedua serangan kelompok macan tutul gunung diluncurkan lagi. Fa Hua dan Lan Ge segera datang ke pusat formasi pertempuran, di mana prajurit wanita tanduk emas berdiri di sana dengan ekspresi serius. Saat mereka mendekat, mereka dapat melihat penampilan prajurit wanita ini dengan jelas. Sebenarnya dia tidak cantik, dia hanya bisa dikatakan sebagai orang biasa di antara ras manusia, tetapi dia tinggi dan ramping, jauh melebihi wanita manusia biasa. Yang lebih penting lagi, dia memiliki jiwa kepahlawanan yang tidak dimiliki wanita manusia. Jiwa kepahlawanan itu dapat dengan mudah menular ke orang-orang di sekitar, dan ketika Fa Hua dan Lan Ge melihatnya dari dekat, mereka tidak bisa tidak mengaguminya di dalam hati mereka. Prajurit wanita menanyakan nama Fa Hua dan Lan Ge lalu menebak mereka dari domain hukum dan domain biru. Fa Hua sedikit terkejut. Pihak lain sebagai klan monster, dapat melihat dengan mudah asal Lan Ge dan Fa Hua dalam sekali lihat. Ini pasti dilihat dari kekuatan mereka. Ini tidak mudah. Prajurit wanita itu memperkenalkan dirinya bernama Jinyang, dan klannya memanggilnya Da Jinyang. Dia bertanya kepada Falan apakah mereka bersedia berbagi musuh dengan klannya. Da Jinyang tampaknya melihat keraguan di hati mereka, dan berkata dengan acuh tak acuh bahwa Da adalah gelar kehormatan di antara klan monster mereka. Karena Falan bersedia membantu klan mereka, maka mereka adalah kawan seperjuangan. Jika menang, mereka semua adalah teman, dan jika kalah, mereka semua akan mati bersama. Selesai dia berbicara, dia melompat dan berdiri di atas bahu prajurit Capricorn yang tinggi. Sungguh karakter yang sederhana dan taktis. Namun, karakter seperti ini memang sangat cocok untuk menjadi seorang komandan, tegas, tidak ragu-ragu, dan tidak munafik dalam menghadapi sesuatu. Setidaknya Fa Hua menyukai karakter ini.